Inilah dia alur ceritanya. Pada tahun 1969, Korea telah berhasil memenangkan perang melawan Vietnam. Seorang tentara yang bernama Kim adalah prajurit yang terhebat dalam peperangan itu, sehingga Kim memperoleh kenaikan pangkat sebagai kolonel dan dinikahkan dengan anak si jenderal yang berprofesi sebagai dokter bernama Jinny. Suatu hari datanglah Kapten Kyong, seorang tentara yang baru saja dipindah tugaskan di markasnya Kim. Otomatis saat itu Kapten Kyong telah menjadi anak buah Kim. Suatu malam Kim mengunjungi rumah Kyong. Kim ke sana ingin melihat burung-burung. Konon katanya istrinya Kyong seorang kicau mania atau pecinta burung. 근데 새를 엄청 좋아하나 봐. 우리 짐보다 새 장이 더 많아. 중국 사람들 뭐 새죠. Sesampainya di sana, Kim bertemu dengan Hun. Dia adalah istrinya Kyong, sekaligus pemilik burung-burung cantik ini. Saat itu, Kim benar-benar sangat terpesona melihat kecantikannya Hun, hingga membuatnya bergegas untuk pulang dan menyalurkan keinginan nganunya kepada istrinya. Suatu hari, pada saat Hun bekerja di rumah sakit, terjadi sebuah insiden kecil. Untung saja saat itu Kim juga sedang ada di sana, sehingga nyawa Hun masih bisa terselamatkan. 저 괜찮아요. Hari demi hari berlalu, Kim merasa jika insiden yang menimpa Hun adalah kesalahannya. Karena itu terjadi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga Kim sering mendatangi Hun untuk menjenguknya sekaligus merawatnya. 꽃이 참 예뻐요. 제가 케이크 먹고 싶은지 어떻게 하셨어요? 멋쟁이 장교님. Saking seringnya mereka bertemu, muncullah benih-benih asmara di antara mereka berdua. Suatu hari, Hun bercerita kepada Kim tentang masalah di rumah tangganya. Sebenarnya Hun menikah dengan Kyong tidak berlandaskan cinta, tapi karena harta. Namun walaupun demikian, Hun sangat senang menjadi bagian dari keluarga Kyong karena ibunya Kyong sangat menyayanginya. Suatu malam ada acara pesta di markas Kim. Acara itu dihadiri semua tentara Korea, dari yang pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi. Di sela-sela acara pesta itu, sebuah kebetulan terjadi di sana. Saat itu, secara tak sengaja, bertemulah Kim dan Hun di toilet yang sama dan di saat yang bersamaan. Mereka berdua yang sudah sama-sama kilaf langsung saja melakukan ritual cucup-mencucup di dalam toilet. 제가 좀 취해가지고 미안합니다. Beberapa hari kemudian mereka berdua melakukan ritual itu lagi. Kali ini lebih dari cucup-mencucup. Ritual ini biasanya dikenal dengan nama ritual perempuk jeruan dalam bahasa Jombang. Ritual perempuk jeruan ini pertama kalinya dilakukan di dalam mobil pada saat turun hujan lebat.
Singkat cerita, Kim memindahkan Kyung untuk berdinas di kota Seoul selama beberapa bulan dengan iming-iming kenaikan gaji dan pangkat. Karena nggak bisa menolak perintah atasan, akhirnya Kyung pindah tugas ke sana. Saat Kyung tidak ada di rumah, tentu saja Hun di rumah sendirian. Dan setelah itu, my friend, my bolo-bolo, my garangan-garangan klub. Kalian tahu kan apa yang ada dalam pikirannya Kim? Peremput jeruan, bebas hambatan, laksana jalan tol Jombang Surabaya. 지가 적살았나 봐요. 대령님하고 둘이 있고 싶다. 이번엔 들어오면 안 될 것 같은데 난. Suatu hari, pada saat mereka sedang kencan, terdengar berita jika ibu angkat Hun dirawat di rumah sakit. 경호진대위 장모가 경대위 관사에도 지금 Segera saja saat itu Hun dan Kim menjenguk ibunya di rumah sakit. Setibanya di sana, ternyata ibu mertua Hun juga ada di sana. Ibu mertua mencium ada tanda-tanda asmara antara Hun dengan Kim. Setelah kepulangan Kim, Hun diberikan wejangan oleh ibu mertuanya, yang intinya si ibu mertua dengan besar hati memaafkan Hun atas perselingkuhannya dengan Kim. Tak hanya itu saja, si ibu mertua juga mengizinkan Hun untuk menceraikan Kyung. Dan setelah itu, Hun bisa menikah lagi dengan Kim, asal Hun memang benar-benar mencintai Kim. 지난번에 갔을 때 느꼈거든. 얘가 그래서 너한테 맡긴 거거든. Setelah mendengar wejangan itu, Hun mulai menyadari jika perselingkuhan ini adalah perbuatan yang salah. Setelah itu, Hun mendatangi Kim dan mengakhiri hubungan terlarang ini untuk selamanya. 우리 어머니가 그렇게 말하니까 나 너무 괴로워요. 나 이제 대령님 그만 만날래요. Kim yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Hun, kini hidupnya menjadi berantakan. Beberapa hari berlalu, Kim masih belum bisa move on, sehingga pada akhirnya Kim melampiaskan kekesalannya kepada Kyung. Kim ingin menjatuhkan karir militer Kyung. Suatu saat, Kim dibantu teman-teman premannya membuat sebuah skenario kejahatan. Sebuah skenario yang seolah-olah Kyung melakukan suatu tindakan kriminal. 나 좀 도와주라. 나는 양키 물건이 너무 좋아. Beberapa hari kemudian ternyata skenario itu berhasil, sehingga karir militer Kyung pupus seketika tanpa mendapatkan uang pensiun sepeser pun. 진짜 억울하네. 진짜 억울하네. 이상해 이거. 이상하게 너랑 관련이 있을 것 같다. 어머니 전 Suatu hari datanglah kabar gembira dari rumah sakit bersalin. Jinny telah dinyatakan positif hamil. Kim dan Jinny merayakan berita gembira itu dengan membuat sebuah acara pesta. Seluruh kenalannya diundang dalam acara itu, termasuk diantaranya Kyung dan Hun. Malam itu, kali pertamanya
Kim dan Hun bertemu kembali. Kemudian Kim memberikan sebuah penawaran kepada Hun. Kim berjanji akan memastikan Kyung mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih besar daripada sebelumnya, asalkan Hun mau melanjutkan hubungan gelapnya dengan Kim seperti sebelumnya. Namun Hun tetap menolaknya. Saat itu juga Kim marah besar dan mengamuk di acara pesta itu. Pada akhirnya hubungan gelap perselingkuhan mereka terbongkarlah sudah. 나 큰 죄를 지고 경대한테 잘할 거예요. 얘기했잖아요. 이렇게 하면서 이렇게 버릴 거면서 이렇게 버릴 거면서 Berita perselingkuhan itu viral di mana-mana. Pada akhirnya Kim dipecat dari Satuan Tentara Korea karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik tentara Korea, yaitu perselingkuhan. 내 딸을 망설여줘 이 새끼야! 다 낫겠지만 여기보다 낫겠지. Tak hanya itu saja, Kim dan Jinny sekarang juga telah resmi bercerai. Beberapa hari kemudian, Kim mendatangi Hun lagi di rumahnya. Kim ke sana ingin mengajak Hun kawin lari ke Vietnam. Namun, lagi-lagi Hun tetap menolaknya. Tak terima penolakan itu, Kim langsung menembakkan pistol yang ada di dalam sakunya ke dalam dadanya sendiri, sehingga Kim ditemukan terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu, untungnya nyawa Kim masih bisa terselamatkan. 그래서 말인데 나 사랑했어. 나 말이야 당신을 안 보면 못 살 것 같아. Dua tahun berlalu, tiba-tiba Hun didatangi tentara Korea yang sedang bertugas di Vietnam. Tentara itu mengabarkan jika Kim telah meninggal dunia. Sebelum Kim meninggal, Kim berpesan pada tentara ini untuk memberikan sebuah foto kepada cewek yang bernama Hun. Foto itu isinya gambar Kim yang sedang terkapar dengan memperlihatkan tato di tangan kanannya yang bertuliskan nama Jong Ga-hun. 부인 되십니까? 제가 종가은인데. 침투 중에 Hun menangis tanpa henti karena dulu dia sendiri yang meminta Kim untuk menulis tato namanya di tangan kanannya. Tato itu tak boleh dihapus Kim sampai Kim meninggal dunia. 여기에 내 이름 쓸 거니까. Dan ternyata Kim benar-benar memenuhi keinginan Hun 2 tahun yang lalu. Dan film pun selesai.